Shalom, selamat pagi para pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya semoga semua pendengar radio Citra Kasih dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Namun terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa, semoga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita melewati masa-masa yang sulit yang sedang terjadi pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami, sehingga melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diberi kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mampu karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terangi hati kami, terangi pikiran kami Tuhan, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini menolong kami dan menguatkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Seperti apa bentuk mengasihi Tuhan? Kita coba lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Tapi kita akan baca Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Saya harap kita juga bisa mengikuti membuka Alkitab kita. Kalau kita sudah dapatkan, saya akan bacakan buat semua pendengar radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ya, kamu artinya dalam bentuk banyak orang, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, ya. Jadi bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan, ya. Bentuk kasih kita kepada Tuhan salah satunya adalah menuruti segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan, ya, atau firman Tuhan. Bagaimana kita memahami atau mengetahui, ya, firman Tuhan atau perintah Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala, ya, tidak hanya satu, segala perintah Tuhan. Saya pikir segala perintah Tuhan itu ada semua, ya. Kita bisa dapatkan segala perintah Tuhan itu di dalam Alkitab. Jadi salah satu bentuk mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu tertulis semua di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintahnya,
terlebih dahulu kita harus tahu apa itu perintah Tuhan. Bagaimana bentuk perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu ada semua di dalam Alkitab. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, supaya kita tahu bentuk-bentuk perintah Tuhan, supaya kita bisa menuruti perintah-perintah itu. Ya, sekali lagi saya katakan, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus tahu perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau menuruti perintah Tuhan, mau memahami perintah Tuhan, mau tahu perintah Tuhan, jalannya adalah membaca Alkitab. Nah, jadi kembali saya katakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan segala perintah Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab. Barang siapa memegang perintahku tidak hanya menuruti, ya, tapi berpegang pada perintah Tuhan, itulah bentuk dari kita mengasihi Tuhan. Jadi kita baca Alkitab, kita tahu perintah Tuhan, kita turuti perintah Tuhan. Tidak hanya sampai menuruti perintah Tuhan, tapi kita harus memegang perintah Tuhan, artinya mengingat terus perintah itu. Ya, sehingga kita bisa menaati perintah itu kalau kita pegang perintah itu, ya. Dan tidak hanya sampai di memegang perintah Tuhan, bahkan dikatakan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, ya, gampang kita lihat, ya. Jadi orang yang tidak pernah baca Alkitab, tidak mungkin dia tahu tentang perintah Tuhan. Ya, mungkin dia tahu hanya sebagian atau sedikit. Ya kan, hanya mendengar dari orang lain. Ya, kata orang, misalnya kata teman saya di Alkitab tertulis, tapi dia sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang mengaku orang yang hidup di dalam Kristus, kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, memegang firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Ya. Dan saya kira saat-saat ini, ya, zaman sekarang itu, kalau orang berkata saya tidak punya Alkitab, ya, mungkin kita tidak punya uang untuk membeli Alkitab yang tertulis. Tapi zaman modern sekarang, semua orang punya handphone, ya. Semua orang punya handphone. Dan aplikasi atau program Alkitab itu gampang sekali kita dapatkan sekarang. Tidak sama dengan zaman dulu. Kita harus ke toko buku mencari Alkitab, kita harus punya uang. Tapi zaman sekarang kalau sudah di-download tidak harus perlu kuota terus gitu kan. Yang penting kita sudah ada aplikasi Alkitab di dalam handphone kita. Setiap saat dimanapun kita bisa membaca Alkitab. Dibanding dulu, ya, nggak mungkin kita misalnya naik bis, kita buka Alkitab, mungkin agak riskan, agak malu misalnya. Tapi kalau zaman sekarang handphone kita mau buka di mana saja, dan itu ada program Alkitab, kita bisa baca setiap saat, kapan saja, dan di mana saja. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Alkitab sebenarnya. Ya. Kalau kita berkata saya tidak bisa membaca, misalnya saya matanya kurang bagus untuk melihat. Nah, sekarang ada Alkitab yang audio yang tinggal kita putar, kita dengarkan. Jadi sangat gampang di zaman modern ini untuk bisa kita membaca Alkitab. Jadi tidak ada alasan orang yang sudah hidup di dalam Kristus berkata saya tidak ada waktu, saya tidak punya Alkitab.
Kalau kita punya handphone yang pasti kita bisa pasang aplikasi Alkitab dan kita bisa baca setiap saat dan kapan saja, di mana saja, ya. Jadi kalau kita kembali, bentuk mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan kita dapatkan dari membaca firman Tuhan. Setelah kita memahami, kita menuruti perintah Tuhan, tidak hanya sampai di situ, tapi kita harus berpegang pada perintah itu dan melakukannya, maka firman itu akan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi bentuk mengasihi Tuhan adalah menuruti perintahnya, memegang perintahnya, dan melakukan perintah Tuhan. Dikatakan dialah yang mengasihi Tuhan. Ya. Bentuk mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, firman Tuhan katakan, dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Artinya Yesus dengan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan. Barang siapa mengasihi Yesus, dia juga mengasihi Tuhan. Dia juga mengasihi Roh Kudus. Tidak mungkin kita berkata saya mengasihi Bapa tapi saya tidak mengasihi Anak, saya tidak mengasihi Roh Kudus, karena itu satu kesatuan. Allah Tritunggal atau Trinitas. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ya, Yesus berkata dalam kemanusiaannya ketika dia ada di dalam dunia. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi poin pertama yang kita dapatkan pada pagi hari ini dalam pembacaan kita di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 ialah bentuk mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan, berpegang kepada segala perintah Tuhan, dan melakukan. Ya. Jadi tidak hanya sampai menuruti, tidak hanya sampai memegang perintah Tuhan, tapi yang benar adalah menuruti, memegang, dan melakukan firman itu. Itu satu kesatuan. Banyak orang yang mungkin mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, ya, tidak sempurna juga. Mungkin ada orang yang menuruti firman Tuhan, memegang firman Tuhan, tapi tidak pernah dilakukan. Ya, sama dengan orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Mereka bisa tahu firman Tuhan sampai titik koma, hukum-hukum Taurat, tapi mereka tidak lakukan. Ya, kalau kita baca di kitab-kitab Amsal atau Mazmur itu dikatakan orang-orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ya, jadi sama dengan orang Kristen juga, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau dia hanya menuruti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman itu, dia adalah orang-orang fasik yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan firman itu. Jadi yang benar, yang sempurna adalah kita harus menuruti perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan, dan melakukan perintah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian coba kita baca satu lagi bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 9. Ya, 9, 15 dan 16. Yohanes 15 ayat 9, ayat 15 dan ayat 16, 3 ayat. Saya coba bacakan kepada semua pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 9, ayat 15 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang sudah menuruti firman Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku. Ya, ini contoh hubungan, ya. Artinya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ya, Yesus mengasihi Bapanya di surga, dan Bapanya di surga juga mengasihi Yesus. Yesus mengasihi orang-orang percaya, ya, termasuk kita di dalamnya, orang-orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ya, jadi orang yang dikasihi oleh Allah, dia akan tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, tinggallah di dalam Allah. Allah adalah kasih. Ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya, setelah kita ditebus dengan darah yang mahal di kayu salib, pengorbanan salib, kita bukan lagi budak dosa atau hamba dosa. Ya, dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Ya, sahabat itu hubungan yang sangat dekat, ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya, hubungan hamba dengan Tuhan itu, ya, hamba tidak tahu apa yang tuannya buat. Tapi kalau dikatakan, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan. Jadi kita adalah sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, karena apa yang dia dengar dari Bapaknya semua disampaikan kepada kita. Ya, kembali lagi, bagaimana kita tahu apa yang disampaikannya? Semua tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Jadi kembali, kalau kita mau tahu apa yang diberitahukan Allah melalui Yesus kepada kita orang-orang percaya, mari kita sama-sama, ya, baca Alkitab, baca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Karena itu yang akan menguatkan kita menjadi terang bagi hidup kita. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, bukan kita yang memilih jadi orang percaya, tapi Tuhan yang telah memilih kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ya, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memilih kita, adalah belajar untuk menuruti segala perintahnya, belajar untuk memegang perintahnya, dan belajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, tentu kalau berbicara tentang pemilihan, ya, ada tujuannya, ya. Kalau kita kembali, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Tidak hanya dipilih, tapi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah dengan satu tujuan. Jadi kita orang-orang Kristen harusnya kita bangga menjadi orang percaya. Kita harus bangga menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, karena kita adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan satu tujuan. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Apa tujuan Tuhan memilih saudara dan saya? Jadi bukan secara kebetulan kita jadi orang Kristen. Banggalah menjadi pengikut Kristus, karena kita ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan, tapi kita adalah orang-orang pilihan Allah, penguasa alam semesta ini,
Ya, kita harusnya bangga menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, karena kita adalah orang yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah untuk satu tujuan. Tujuan apa? Apa tujuan kita? Nah, ini kita harus paham ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap pergi. Pesan amanat agung kepada para muridnya saat itu, dan tentu amanat ini masih berlaku bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada zaman ini sampai pada zaman akhir nanti. Dikatakan pergilah, ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi pergilah, hasilkanlah buah-buah. Kita diutus masuk ke dalam dunia untuk menghasilkan buah-buah di sana. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pergilah dan hasilkanlah buah, dan buahmu itu tetap. Nah, kalau kita hubungkan menghasilkan buah, ya, jadi kita tidak sekedar dipilih, tidak sekedar ditentukan, tapi kita dipilih untuk pergi, untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan lagi bahwa orang yang mengasihi Tuhan, atau kita orang-orang percaya, bentuk kita mengasihi Tuhan tadi saya katakan adalah menuruti segala perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, akan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita coba baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25, buah-buah yang harus kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan buat setiap pendengar radio Citra Kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, ketika kita diutus untuk pergi, untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap, buah-buah yang harus kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita adalah kasih, ya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, pasti di dalam hidupnya dia akan memiliki kasih. Orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang berpegang pada firman Tuhan, dan orang yang melakukan firman Tuhan, pasti di dalam hidupnya akan ada sukacita. Ya, sukacita itu beda dengan bahagia. Bahagia itu orang ketika mendapat sesuatu dia akan bahagia. Ya, hanya ketika mendapatkan sesuatu dia akan bahagia, tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang merugikan dia, dia tidak akan bahagia. Tapi sukacita, baik dalam keadaan apapun dia akan tetap bersukacita. Jadi itulah orang-orang percaya yang harus kita hasilkan, buah-buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dalam hidupnya pasti akan ada damai sejahtera, damai, ketenangan. Sejahtera itu berbicara tentang kebutuhan secara jasmani. Jadi ada damai itu berbicara tentang hati. Hati yang damai, hati yang tenang, hati jiwa yang tenang. Ya, akan ada damai sejahtera. Orang yang mengasihi Tuhan, ya,
adalah orang yang dalam hidupnya pasti dipenuhi dengan kesabaran. Orang yang mengasihi Tuhan pasti di dalam hidupnya akan ada kemurahan. Mau berbagi dengan orang lain, tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dalam hidupnya ada kebaikan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dalam hidupnya ada kesetiaan. Dia akan setia dalam berbagai hal, setia melayani Tuhan, setia dalam mendidik anak-anaknya, setia di dalam beribadah, setia dalam berbagai hal. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dalam hidupnya dipenuhi dengan kelemah lembutan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dalam hidupnya ada penguasaan diri. Inilah buah-buah roh yang harus dihasilkan ketika kita berpegang, menuruti, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan itu adalah bentuk kita atau bentuk kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita kembali baca di dalam Yohanes 14 ayat 22 sampai 24, di sana dikatakan, jika seorang mengasihi Tuhan, ya, jika seorang mengasihi aku, ya, ini perkataan Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bentuk kita kepada Tuhan, bentuk kasih kita kepada Tuhan, di awal saya katakan menuruti, memegang, dan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata di situ, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ya, menuruti firman Tuhan. Dan sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi bentuk kita mengasihi Tuhan, salah satunya adalah menuruti firman Tuhan, memegang firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Allah adalah kasih. Kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan? Ya, coba kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain. Di situ dikatakan sebentar di Amsal. Coba kita lihat di Amsal. Amsal pasal 16 ayat 20. Ya, Amsal 16 ayat 20. Di situ dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, ini ganjarannya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, mendapat kebaikan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Ya, kembali mengasihi Tuhan itu menuruti perintahnya, memegang perintahnya, dan melakukan perintahnya. Saya sangat yakin dan percaya orang-orang yang menuruti firman Tuhan, orang-orang yang memegang firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, pasti dalam hidupnya akan mengalami hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, siapa yang meremehkan firman Tuhan, di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, artinya menganggap sepele firman itu, menganggap enteng firman itu, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, tentu balasan hal-hal yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik.
Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang selalu baik dalam hidup manusia. Ya, jadi kembali saya katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dan di dalam Amsal 19 ayat 16 dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Nah, ini jelas semua dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi saya mengajak setiap pendengar radio Citra Kasih, marilah kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Bentuk kasih kita kepada Tuhan sederhana. Tuhan tidak meminta uang kepada kita, Tuhan tidak meminta macam-macam kepada kita. Tuhan hanya minta, belajarlah untuk menuruti firman Tuhan, belajarlah untuk pegang firman Tuhan, belajarlah untuk melakukan firman Tuhan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan dari saat ini. Mari kita belajar membaca firman Tuhan. Mari kita belajar membaca firman Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan. Maka di sana terkandung sangat kaya. Firman Tuhan itu sangat kaya. Ketika kita baca firman Tuhan, kita akan mengalami banyak hal-hal perubahan dalam hidup kita. Banyak berkat Tuhan di sana. Jadi bentuk kita mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan, belajar membaca firman Tuhan. Dan kita akan mengalami hal-hal yang kadang kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang membuat kita akan terkagum-kagum ketika kita mulai bergaul dengan firman Tuhan. Saudaraku, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memberkati kita, mengajak kita. Marilah kita gunakan waktu kita di masa-masa atau di akhir, orang berkata putaran terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Marilah kita bergaul karib dengan Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan. Marilah kita belajar memegang firman Tuhan, terlebih kita melakukan firman Tuhan. Dan tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan selain membaca firman Tuhan. Latih diri kita. Satu hari baca Alkitab, tiap hari baca Alkitab. Entah itu satu pasal, entah itu, pokoknya jangan lewatkan setiap hari tanpa membaca firman Tuhan.